warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian hari ini sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, Bu Endang akan menjelaskan bab 1 tentang perpangkatan dan bentuk akar yang akan Bu Endang sajikan dalam bentuk PowerPoint berikut ini. Kali ini kita akan membahas matematika bab 1 bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ada dua macam bentuk perpangkatan. Yang pertama, bilangan perpangkatan yang sebenarnya. Bilangan perpangkatan yang sebenarnya adalah bentuk perpangkatan yang bisa diubah menjadi bentuk perkalian berulang. Contohnya, 8 pangkat 3 bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian berulang 8 kali 8 kali 8. Pada 8 pangkat 3, 8 disebut basis atau bilangan pokok, sedangkan 3 disebut eksponen atau pangkat. Nah, paham kan? Bentuk perpangkatan yang kedua adalah bilangan perpangkatan yang tak sebenarnya. Misalnya, bilangan pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Bilangan A pangkat N adalah A kali A kali A sebanyak N kali. Contoh, 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 kali 6 kali 6. 6 dikalikan sebanyak 3 kali. Selanjutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. 1A. Sifat perkalian bilangan berpangkat bilangan pokok sama. Contoh, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3. 4 pangkat 2, 4 kali 4. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Nah, 4 dikalikan berapa kali di situ? Ternyata 4 dikalikan sebanyak 5 kali. Maka 5 itu adalah eksponennya atau pangkatnya. Dari mana pangkat 5? Pangkat 5 itu dari pangkat 2 ditambah pangkat 3. Sehingga bisa kita buat suatu rumus. Apabila ada A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Sifat perkalian bilangan berpangkat eksponennya sama. Contoh, 3 kali 9 pangkat 4, maka bisa dijadikan perkalian berulang, yaitu 3 kali 9 kali 3 kali 9 kali 3 kali 9 kali 3 kali 9. Ada dua bilangan pokok di situ, yaitu bilangan 3 dan 9. Coba kalian perhatikan. Bilangan pokok 3 di situ dikalikan berapa kali? 4. Kemudian bilangan pokok yang kedua, bilangan 9 dikalikan berapa kali? 4. Maka di situ ada bilangan 3 dan bilangan 9. 3 dikalikan sebanyak 4 kali, maka 4 adalah eksponennya, menjadi 3 pangkat 4. Kemudian yang 9 juga dikalikan sebanyak 4 kali, maka 4 itu adalah eksponennya, menjadi 9 pangkat 4. Sehingga bisa kita buat suatu rumus apabila ada bilangan A kali B pangkat M, maka menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Selanjutnya kita masuk sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat. 2A. Sifat pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Terlebih dahulu kita ubah menjadi bentuk pecahan. Pembilangnya 5 pangkat 6 dan penyebutnya 5 pangkat 4. Pembilangnya 5 pangkat 6 kita ubah menjadi perkalian berulang, yaitu 5 kali 5 sampai 6 kali. Demikian juga dengan penyebutnya, kita ubah menjadi perkalian berulang menjadi 5 kali 5 sampai 4 kali. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Setelah pembilang dan menyebut dibagi,
maka di situ tinggal bilangan 5 kali 5. Berapa bilangan pokoknya? 5. Terus 5 dikalikan berapa kali? 2. Maka 2 itu adalah pangkatnya atau eksponennya, sehingga menjadi 5 pangkat 2. Dari mana pangkat 2? 2 itu dari pangkat 6 dikurangi pangkat 4. Sehingga bisa kita membuat satu rumusan apabila ada bilangan A pangkat N dibagi A pangkat N menjadi A pangkat N dikurangi N. Sekarang yang kedua, sifat pembagian berpangkat yang eksponennya sama. Maksudnya pembagian bilangan berpangkat apabila pangkatnya sama. Coba kalian perhatikan, di situ ada contoh. Ada contoh bilangan 3 dibagi 8 dipangkatkan 4. Maka bilangan itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian berulang, yaitu 3 dibagi 8 kali 3 dibagi 8 sampai 4 kali. 3 dikalikan sebanyak berapa kali di situ? 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Demikian juga dengan bilangan 8. 8 di situ terlihat dikalikan sebanyak 4 kali. Maka bilangan tersebut berubah menjadi 3 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 4. Dari contoh tersebut, maka bisa kita ambil suatu rumus apabila ada bilangan A dibagi B dipangkatkan, maka akan berubah menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N dengan syarat B tidak boleh 0. Selanjutnya kita akan masuk pada sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Coba kalian perhatikan contoh. Di situ ada bilangan pokok 7 dipangkatkan 3. Kemudian dipangkatkan berapa lagi? Iya, betul, dipangkatkan 5 lagi. Nah, itu akan kita ubah menjadi perkalian berulang, yaitu 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 sampai 5 kali. 7 pangkat 3 dijadikan perkalian berulang menjadi 7 kali 7 kali 7. Coba kalian perhatikan sekarang. 7 di situ dikalikan berapa kali, ayo? Ya, betul. Di situ 7 dikalikan sebanyak 15 kali. 15 itu adalah eksponennya. Bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya 7, maka menjadi bentuk perpangkatan 7 pangkat 15. Dari mana 15? 15 itu dari 3 kali 5. Sehingga kita bisa membuat suatu rumusan apabila ada bilangan A pangkat N dipangkat N, maka menjadi A pangkat N kali N. Dari materi yang sudah Bu Endang jelaskan tadi beserta contoh-contohnya, maka sekarang coba kalian kerjakan. Ada 4 soal di bawah ini, yaitu yang pertama, tentukan hasil dari A 3 pangkat 10 kali 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 9, B 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 6, C 3 pangkat 3 pangkat 4, dan D 7 kali 4 pangkat 3. Demikian tadi tayangan PowerPoint bab 1 tentang perpangkatan dan sifat-sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.